Maria Kristen Batak Protestan na boloni Kuria na badia Kuria hatopan Di halam Kristen Batak na badia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berita sukacita bagi kita pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersukacita dan bersyukur kita boleh sampai pada Minggu Misericordias Domini hari ini. Dan saya percaya sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah, melaksanakan kebaktian minggu di rumah dan beberapa aktivitas kita harus kita kerjakan di rumah. Saya berdoa dan saya yakin saudara-saudara semua secara khusus jemaat KKLB Banyuwangi tetap dalam penyertaan Tuhan dan dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita masuk kepada Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mendengar nama minggu ini, Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, timbul sebuah pertanyaan, masih adakah? Sungguh-sungguh adakah kasih setia Tuhan di tengah situasi kita saat ini? Masih mungkinkah bumi ini dipenuhi oleh kasih setia Tuhan di tengah kondisi pahit, kesusahan, penderitaan yang kita alami, yang dialami oleh dunia ini akibat dari pandemi COVID-19 ini? Mungkin mendengar nama minggu ini, di mana menyerukan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan,
dan kita perhadapkan dengan situasi sulit saat ini. Mungkin bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin juga bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dari antara orang-orang percaya sekalipun masih ada yang bertanya, benarkah bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan? Sebab dalam pikiran manusia, hendaknya apabila bumi ini masih dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, justru yang kita hadapi bukan sesulit ini, yang kita alami bukan sepahit ini, tetapi seseorang yang hidup, yang berada dalam kasih setia, seharusnya hidup dalam kegembiraan, hidup dalam sukacita, bukan dalam kepahitan, bukan dalam kesusahan, bukan dalam kekecewaan, dan bukan dalam kegetiran. Itu dalam bayangan kita, dan itu yang ada dalam pikiran manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nama minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, dan juga melalui firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mengajarkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak ditentukan dan tidak dapat dibatalkan oleh situasi bagaimanapun, oleh kondisi bagaimanapun. Dan kasih setia Tuhan pun tidak ditentukan oleh keberadaan manusia, baik itu orang Yahudi, baik itu orang bersunat, baik itu orang yang bukan Yahudi, baik itu orang yang bukan bersunat, semuanya, siapapun berada dan boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatasi oleh peristiwa-peristiwa duniawi. Kasih setia Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ajaran manusia. Kasih setia Tuhan juga tidak dapat dibatasi oleh pemahaman, oleh pikiran manusia. Justru kasih setia Tuhan berbicara untuk semua, berbicara untuk semua orang, untuk banyak orang, untuk seluruh ciptaan, untuk setiap zaman, dari zaman dahulu, sejak Tuhan menciptakan manusia pertama sampai saat ini dan sampai selama-lamanya, seperti yang disaksikan oleh pemazmur, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak ada yang dapat membatalkan, tidak ada yang dapat membatasi. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam surat ini, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Apakah itu tidak berguna? Justru sangat berguna. Karena kasih setia Tuhan pertama-tama diwujudkan Tuhan melalui firman-Nya, dan firman itu disampaikan kepada umat pilihan. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan, dan firman Tuhan diberikan kepada mereka, dan itu adalah bentuk wujud nyata dari kasih setia Tuhan kepada umat. Namun selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi bagaimana? Dapatkah ketidaksetiaan kita, ketidaksetiaan umat pilihan Tuhan, ketidaksetiaan orang percaya membatalkan kesetiaan Tuhan, membatalkan kesetiaan Allah, membatalkan kasih setianya? Sama sekali tidak.
Allah adalah benar, semua manusia berbohong. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Martin Luther, simul justus et peccator, orang berdosa yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Karena itu keberdosaan kita, ketidaksetiaan kita, kelemahan kita, kejahatan kita, bagaimanapun kondisi kita, keberadaan kita, hal itu sama sekali tidak dapat membatalkan atau membatasi kesetiaan Tuhan. Justru dalam situasi kita yang masih berdosa, yang penuh dosa, keberadaan hidup kita yang tidak setia kepada Tuhan, Allah semakin menunjukkan kesetiaannya kepada umat, kesetiaannya kepada orang percaya, dan kesetiaannya kepada seluruh cipta. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya melalui Minggu Misericordias Domini hari ini dan melalui firman Tuhan hari ini semakin menyemangati kita hingga kita penuh gairah untuk selalu datang kepada Tuhan. Bahwa ternyata kita hidup dalam bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, Misericordias Domini mengingatkan bumi ini dari waktu ke waktu, dari kekal hingga kekal, tak ada yang luput dari kasih setia Tuhan. Dipenuhi, bahasa Batak disebutkan guk asiniroha ni Jehovah, sandok tanah guk, tidak penuh, tidak ada yang kosong, tidak ada yang luput, tidak ada yang dilupakan. Sekalipun kita sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, mengalami pergumulan penderitaan yang sangat besar akibat COVID-19 ini, firman Tuhan mengingatkan, hal ini pun tidak dapat membatasi kesetiaan Tuhan kepada kita. Ia tetap setia. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini yang pertama ditekankan kepada kita dan disampaikan kepada kita, mari tetap untuk selalu menyerahkan hidup kita, memfokuskan hidup kita kepada kesetiaan Tuhan, kepada kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita nantikan, karena hanya itu yang dapat memenangkan kita, karena hanya kesetiaan Tuhan yang dapat memulihkan kita, karena kesetiaan Tuhan yang dapat membenarkan kita, dan itu sudah Dia nyatakan ketika Tuhan kita Yesus Kristus mati dan bangkit untuk memenangkan kita, untuk menyelamatkan kita yang baru kita rayakan pada Paskah 2 minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bumi ini masih penuh dengan kasih setia Tuhan, maka jangan pernah khawatir, jangan pernah kecut hati, jangan pernah berkecil hati, sekalipun saat ini kita dalam pergumulan yang sangat besar. Kasih setia Tuhan yang memenuhi bumi ini dan semakin mendorong kita, menggerakkan kita untuk selalu terus berjuang melalui berbagai tindakan-tindakan, arahan-arahan yang sudah disampaikan kepada kita, untuk kita boleh bersama-sama memenangkan perjuangan kita mengalahkan pandemi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, namun demikian, sekalipun Tuhan setia di dalam kasih-Nya, atau sekalipun bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, namun bukan berarti bahwa kita, orang percaya atau manusia atau umat pilihan Tuhan, boleh semena-mena atau sesuka-suka untuk tetap berbuat dosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Nats Khotbah ini di ayat 8, bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan
marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Pemahaman, pengertian pikiran seperti ini sebuah pikiran yang salah dan sesat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bila bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, atau bila Tuhan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya terus dan akan tetap setia mengasihi kita, umat pilihannya, orang-orang percaya dan semua yang diciptakannya, seharusnya itu semakin mendorong kita untuk meninggalkan masa lalu kita yang tidak baik, membaharui diri kita, dan memberikan kita untuk dibaharui, hidup dalam kebaharuan, hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa ketika kasih karunia itu, ketika kesetiaan Tuhan itu ada terus senantiasa sampai selama-lamanya, itu menjadikan kita, menjadikan manusia seolah-olah ingin berbuat sesuka hati, seolah-olah bebas dan tanpa ada ketakutan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan kita pun harus sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan pun setia dengan hukumnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita sekarang mungkin berpikir kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yang kita sengaja, bisa dengan secara tersembunyi kita lakukan, dan kita mengetahui tidak akan ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tetapi ketahuilah bahwa di hadapan Tuhan semuanya terlihat jelas. Tidak ada yang dapat tersembunyi, tidak ada yang dapat kita tutupi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, apalagi yang dikatakan oleh epistel dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19, terutama di ayat 19, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Itu menunjukkan bahwa hukuman Tuhan juga berlaku dan akan tetap berlaku kepada semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya bila sampai saat ini Tuhan masih memperkenankan kita hidup dalam kasih setianya, menikmati kesetiaannya, menikmati anugerahnya, menikmati kemurahan hatinya, walaupun kita tidak setia, walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hendaknya semakin menyadarkan kita dan mendorong kita untuk semakin mensyukuri, semakin menghargai, semakin menikmati betapa berharganya kesetiaan Tuhan kepada kita. Bukan malah mempermainkan, atau bukan malah menganggap remeh. Bila sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita menikmati kesetiaannya, menikmati kasih-Nya, menikmati karya-karya Tuhan, menikmati hidup ini dan segala ciptaannya, itu tidak lain hanya karena kemurahan hati kita. Ini menjadi waktu kasih karunia kepada kita, mendorong kita untuk terus giat membaharui diri,
untuk terus setia hidup dalam kasih setia Tuhan. Orang yang benar-benar hidup dalam kasih setia Tuhan, orang yang benar sungguh-sungguh menikmati, merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup ini, ia pun akan mempergunakan waktu yang sangat singkat dan yang sangat berharga itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini dan minggu kita, Minggu Misericordias Domini, yang mengingatkan kita bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, dan Tuhan tetap setia di dalam kasih-Nya kepada kita. Tetapi Tuhan juga tidak pernah luput, tidak pernah lupa dengan bumi. Hendaknya semakin mendorong kita, menggerakkan kita, menyemangati kita untuk sungguh-sungguh mempergunakan waktu kasih karunia ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, ingatlah, betapapun Tuhan mau menghukum orang yang tidak setia, betapapun Tuhan menghukum orang yang tetap giat dalam dosanya, tetapi ketahui bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya dan daripada hukum. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kerumici, tetapi akan putih seperti salju. Tertulis dalam Yesaya pasal 1. Dosa-dosa kita, kejahatan kita, ketidaksetiaan kita tidak bisa membatalkan kasih setia. Tapi kasih setia Tuhan akan menutupi segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala dosa-dosa kita. Hiduplah dalam kasih setia Tuhan dengan tetap setia, berpengharapan dan beriman kepada-Nya. Amin. Tuhan Yesus